Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang PPG di tanah air. Kembali lagi berjumpa dengan soal pretest PPG PGSD bagian 2 tahun 2022. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 21. Karangan narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat, disebut A. Narasi informatif, B. Narasi ekspositori, C. Narasi sugestif, dan D. Narasi artistik. Jawabannya adalah C. Narasi sugestif. Soal berikutnya. Pendekatan untuk mendapat tanggapan emosional pembaca ataupun kesan pembaca adalah contoh pendekatan deskripsi jenis A. Pendekatan ekspositori, B. Pendekatan impresionistik, C. Pendekatan menurut sikap pengarang, dan D. Pendekatan realistik. Dan jawabannya adalah B. Pendekatan impresionistik. Soal berikutnya. 1. Menentukan tema atau amanat apa yang akan disampaikan. 2. Menetapkan sasaran pembaca. 3. Merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema perkembangan dan akhir cerita. 4. Memerinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. 5. Menyusun tokoh dan perwatakan, serta latar dan sudut pandang. Karakteristik di atas adalah pengembangan dari paragraf. A. Narasi, B. Deskripsi, C. Ekspositori, dan D. Sudut pandang persuasif. Jawabannya adalah A. Narasi. Soal berikutnya. 1. Tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. 2. Mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan. 3. Menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik atau menyusun kerangka karangan. 4. Menguraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang sesuai dengan tema yang ditentukan. 5. Tentukan tujuan. Langkah menyusun paragraf deskripsi yang benar adalah A. 15234, B. 15432, C. 15324, dan D. 13425. Jawabannya adalah A. 1. Tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. Kemudian tentukan tujuan. Yang berikutnya mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan. Kemudian menyusun data tersebut ke dalam urutan yang baik atau menyusun kerangka karangan. Dan menguraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Soal berikutnya. Berikut ini yang berhubungan dengan paragraf eksposisi kecuali A. Memaparkan definisi atau pengertian, B. Memaparkan langkah-langkah melaksanakan suatu kegiatan, C. Menyampaikan informasi, dan D. Mengajak pembaca untuk menerima paparan tersebut. Jawabannya adalah D. Mengajak pembaca untuk menerima paparan tersebut. Soal berikutnya. Berikut ini yang berhubungan dengan paragraf argumentasi kecuali A. Mengungkapkan ide atau gagasan, B. Menjelaskan pendapat agar pembaca yakin, C. Menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian, dan D. Penutup biasanya berisi penegasan tentang ide atau gagasan. Jawabannya adalah D. Penutup biasanya berisi penegasan tentang ide atau gagasan. Soal berikutnya. Berikut ini ciri surat pribadi kecuali A. Penggunaan bahasa bebas sesuai dengan keinginan penulis, B. Format surat bebas, C. Memiliki kepala surat, dan D. Memiliki penutup surat. Jawabannya adalah C. Memiliki kepala surat. Soal berikutnya.
Dalam surat resmi, nomor surat termasuk dalam A. Kepala surat, B. Isi surat, C. Penutup surat, dan D. Badan surat. Jawabannya adalah A. Kepala surat. Soal berikutnya. Surat resmi yang digunakan oleh perusahaan atau badan usaha menurut kepentingan dan pengirimnya termasuk ke dalam jenis surat. A. Surat pribadi, B. Surat dinas pemerintah, C. Surat niaga, dan D. Surat sosial. Jawabannya adalah C. Surat niaga. Soal berikutnya. Bagian-bagian berikut ini merupakan bagian dari makalah kecuali A. Pendahuluan, B. Hipotesis, C. Pembahasan, dan D. Kesimpulan dan saran. Jawabannya adalah B. Hipotesis. Soal berikutnya. Bagian makalah yang memberikan rekomendasi kepada pembaca tentang masukan untuk permasalahan yang dibahas. A. Latar belakang, B. Tujuan makalah, C. Kesimpulan, dan D. Saran. Jawabannya adalah D. Saran. Soal berikutnya. Berikut ini termasuk unsur ekstrinsik dalam puisi kecuali A. Latar belakang penciptaan, B. Kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan, C. Pandangan hidup pengarang, dan D. Pembuatan alur yang sesuai. Jawabannya adalah D. Pembuatan alur yang sesuai. Soal berikutnya. Berdasarkan kemunculan waktunya, pantun termasuk jenis puisi. A. Puisi lama, B. Puisi baru, C. Puisi modern, dan D. Puisi ortodok. Jawabannya adalah A. Puisi lama. Soal berikutnya. Berikut ini termasuk unsur intrinsik prosa kecuali A. Tema dan amanat, B. Tokoh, C. Sudut pandang, dan D. Sejarah pengarang. Jawabannya adalah D. Sejarah pengarang. Soal berikutnya. Berikut ini contoh prosa yang termasuk sastra klasik. A. Roman, B. Fabel, C. Legenda, dan D. Hikayat. Jawabannya adalah A. Roman. Soal berikutnya. Alur di mana mulai terjadinya pertentangan antar pelaku terjadi pada tahap A. Eksposisi, B. Konflik, C. Komplikasi, dan D. Klimaks. Jawabannya adalah B. Konflik. Soal berikutnya. Alur sebuah prosa di mana cerita yang disampaikan diutarakan mulai dari awal sampai masa kini dan masa yang akan datang dinamakan A. Alur maju, alur mundur, C. Alur campuran, dan D. Alur mengambang. Jawabannya adalah A. Alur maju. Soal berikutnya. Mengubah sebuah puisi menjadi prosa dengan cara menambah sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat dalam puisi mudah dipahami, yaitu ciri dari A. Parafrase terikat, B. Parafrase bebas, C. Parafrase maju, dan D. Parafrase mundur. Jawabannya adalah A. Parafrase terikat. Soal berikutnya. Langkah-langkah membuat parafrase prosa dari puisi yaitu 1. Menulis ulang puisi dalam bentuk prosa. 2. Baca puisi berulang-ulang hingga paham. 3. Tambahkan kata atau tanda baca sesuai dengan pemahaman dengan tanda kurung. Urutan yang benar dalam membuat parafrase puisi menjadi prosa adalah A. 123, B. 231, C. 213, dan D. 132. Jawabannya adalah C. Baca puisi berulang-ulang hingga paham, menulis ulang puisi dalam bentuk prosa, dan tambahkan kata atau tanda baca sesuai dengan pemahaman dengan tanda kurung. Soal terakhir. Pendekatan yang dipakai untuk mengapresiasi sebuah drama yaitu
dengan membandingkan tiap-tiap kesatuan peristiwa sehingga sampai pada suatu kesimpulan bagaimana citra atau ide yang hendak disampaikan. Disebut A. Pendekatan segi fungsi, B. Pendekatan derajat peristiwa, C. Pendekatan terhadap tema, dan D. Pendekatan dari sudut gaya. Jawabannya adalah C. Pendekatan terhadap tema. Nah, demikian soal-soal pretest PPG PGSD yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.